بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bekerja mencari nafkah merupakan suatu amalan yang sangat mulia, dan apabila diniatkan dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan meraih pahala yang luar biasa, bahkan bisa menjadi pelindung dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala puasa, sholat, haji dan umroh, namun hanya bisa dihapus dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah. Hadis riwayat Bukhari. Ketika mengalami kesusahan dalam mencari nafkah yang halal dan tidak tergoda mencari yang haram, maka di situ ada keberkahan dan penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan pada setiap nafkah yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya, dan Allah Ta'ala akan menggantinya dengan rizki yang lebih baik. Bekerja mencari nafkah halal dinilai sebagai ibadah dan merupakan salah satu bentuk jihad, sehingga orang yang wafat ketika sedang bekerja mencari nafkah halal, maka matinya adalah mati syahid. Sebaliknya, seseorang akan mendapatkan dosa jika melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada orang yang wajib ia beri nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang wajib ia beri nafkah. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut adalah keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Pertama, mencari nafkah dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, maka akan meraih pahala. Sesuap makanan yang kamu berikan kepada keluarga dari hasil yang halal dan niat yang ikhlas mencari keridhaan Allah akan dibalas dengan pahala yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah kamu menginfakkan nafkah dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, melainkan kamu akan diberi pahala yang besar hingga setiap suap makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa meraih pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih ridha Allah. Namun jika mencari nafkah hanya dianggap sebagai aktivitas harian semata, maka belum tentu berbuah pahala. Kedua, memberi nafkah kepada keluarga lebih utama dari sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, memberi nafkah kepada keluarga bernilai sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kamu berikan untuk memberi makan dirimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang kamu berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang kamu berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang kamu berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang kamu berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, menafkahi keluarga menjadi penghalang dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, hartanya semakin barokah dan diberi ganti yang lebih baik. Memberi nafkah kepada keluarga termasuk berinfak, sehingga mendapat keutamaan sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah para hamba berpagi hari, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, bekerja mencari nafkah yang halal dinilai sebagai jihad. Bekerja mencari nafkah dan rizki yang halal dinilai sebagai salah satu bentuk jihad di jalan Allah.
bahkan lelah karena bekerja menjadi penggugur dosa-dosa kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa pada waktu malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Demikian keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing umat muslim untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah.